Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi pramuka tukang bubur ayam, penghafal Quran dari para youtuber tertua di semesta. Kita bicara tentang Luhut yang ngatain purnawirawan yang punya usul supaya mendesak supaya wakil presiden Gibran itu dicopot. Dia bilang terkesan kampungan. Ucapan Luhut, kalau nggak gitu itu bukan Luhut ya. Ya, ini saya mau menjelaskan, ini meja belajar saya yang sangat sederhana di depan rumah. Ya, jadi kalau ada motor lewat bunyi masuk rekamannya. Kalau ada tukang sayur anak-anak, suara anak-anak masuk ya. Ada tukang somai masuk suaranya dan lain-lain. Kita bahas santai aja ya. Jadi kata Prabowo, every initiative will be opposed. Setiap gagasan, setiap inisiatif itu pasti dilawan gitu ya. Sama dengan gagasan 8 poin yang disarankan oleh siapa itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu dilawan oleh Luhut. Itu usul mendesak Gibran supaya dicopot jadi wapres itu terkesan kampungan ya. Tentu yang lain marah. Jadi sebenarnya apa sih isi 8 poin itu? Jadi kata sejumlah pengamat, itu usulan yang 8 poin itu ya kan hasil diskusi yang mendalam, yang holistik dari tokoh-tokoh bangsa ya, yang melihat perkembangan bangsa kita yang memprihatinkan. Makanya diusulkan supaya ada perbaikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan Luhut itu bagian dari rejim Prabowo. Dia marah, menyebut orang yang menghendaki Gibran itu diganti itu kampungan, tanpa dia menjelaskan ya, maksudnya apa. Padahal kampungan itu konotasinya orang yang tinggal di kampung dan jauh dari informasi, sehingga terkesan ada semacam intellectual lack ya, kesenjangan intelektual antara kampung dengan di luar kampung itu. Padahal mungkin itu ucapan kampungan, istilah kampungan cocok ketika Luhut itu masih di kampungnya dulu ya, 50 tahun yang lalu. Tapi sekarang zaman sudah terbuka informasi ya. Zaman informasi sudah membentang, bukan hanya era reformasi itu ada di halaman rumah kita, malah era informasi itu sudah masuk ke ruang tidur anak-anak kita. Jadi sebenarnya istilah kampungan itu kehilangan konteksnya ya, atau sudah nggak relevan ketika di sudut-sudut desa sudah bisa dijangkau oleh YouTube, bisa mengakses informasi melalui internet ya, baik di sudut kota Subang kayak di satu ya kota yang jauh dari kecamatan, dari kabupaten, sudah bisa disentuh oleh wifi, oleh jaringan internet. Ya memang mereka tinggal di kampung, tapi sudah tercerahkan karena informasi bukan hanya dari TV, tapi dari internet, dari X, dari Instagram, dari Facebook gitu, dari apa lagi itu, dari TikTok. Jadi tampaknya istilah kampungan adalah istilah masa lalu yang dipakai oleh Luhut Binsar Panjaitan untuk mendefinisikan bahwa dia bagian dari orang kampung di masa lalu. Sekarang kelihatannya sudah nggak cocok ya. Orang-orang sekarang generasi Z atau generasi milenial atau generasi Gen Z ini udah nggak ngerti apa itu kampungan, udah bingung dia apa maksudnya lu kampungan itu. Yang merespon tuh ya orang-orang lama juga ya. Nah kita lihat
ternyata ada hal yang menarik ya dari 8 poin yang dituntut oleh Forum Purnawan Prajurit TNI itu ditandatangani oleh tokoh-tokoh penting ya. Surat kritik atau saran itu ya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat 8 tuntutan dan sikap ya, dan mereka terhadap situasi nasional kita kan, itu ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 orang marsekal, dan 91 kolonel yang semuanya telah pensiun. Apa isinya? 1. Dan ini harus diperhatikan oleh Prabowo, termasuk oleh Luhut bin Sarpanjaitan. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli sebagai bagian sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan ibu kota negara. Mereka merubuhkan ya ide pemindahan ibu kota, gagasan itu yang mengaburkan banyak dana. Gak usah dilanjutkan itu IKN sebagai proyek mercusuar Jokowi dan Luhut ada di dalam rejim Jokowi waktu itu kan, yang sesumbar IKN itu akan didanai oleh CEO Bank Dunia itu, Bank Dunia, SoftBank ya, Masayoshi, yang ternyata setelah 2 tahun bolak-balik ke Jakarta, ke istana, mundurkan diri dia. Masayoshi, Luhut jadi pusing dia. Kata Masayoshi, kenapa dia mundur, yang akan mengucurkan sekitar 1.000 triliun gitu, di luar dugaan Luhut. Yang kita perlukan hanya 466 triliun ya, dia akan kucurkan 1.000 triliun yang ternyata nggak jadi. Kenapa alasannya? Dia nggak memberikan alasan, Masayoshi itu, tapi dia hanya bilang dalam bahasa Inggris itu yang kita coba pahami, bahwa lebih baik dalam mengambil keputusan saya dianggap sebagai orang yang stupid ya, orang yang bodoh katanya, dalam konteks mundurnya dia dari IKN ya. Tapi dia tidak menjelaskan kenapa tidak jadi melakukan investasi di IKN. Dia hanya bilang Masayoshi itu ya, CEO SoftBank yang sangat terkenal di dunia finance itu, dia bilang saya lebih baik disebut melakukan satu keputusan yang stupid ya. Karena kalau kita mengakui kekurangan kita, mengakui kebodohan kita dalam pengambilan keputusan, maka kita bisa melangkah maju. Satu ungkapan yang memukul atau menampar Luhut sebenarnya itu ya. Jadi dia tidak ingin dianggap orang yang pintar dan gagah-gagahan dengan cara melakukan investasi di IKN. Dia merasa tampaknya sudah dipikirkan itu proyek yang berbahaya dan tidak apa istilahnya, bukan tidak bankable, tapi tidak bankable, tidak tidak visible gitu ya kan. Belum ada visibilitas belum ada studi kelayakan yang sudah dibangun, dan dia merasa di tim dia tentu sudah bekerja melihat proyek besar IKN akan membahayakan keuangan dari Masayoshi atau SoftBank. Makanya dia lebih baik dianggap sebagai orang bodoh dengan cara tidak membiayai IKN. Karena kalau kita mengakui kekurangan kita dalam pengambilan keputusan dan dia lebih suka disebut sebagai orang yang stupid, maka kita mengakui kekurangan kita, itu kita akan lebih cepat maju daripada kita menolak atau tidak mengakui kekurangan kita. Nah, dalam konteks IKN, Tri Sutrisno dan kawan-kawan itu menolak ya menolak mendukung program pembangunan ibu kota negara IKN. Yang ketiga ya, menghentikan proyek strategis nasional PSN Pantai Indah Kapuk 2 dan proyek strategis nasional Rempang dan kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
Dan itu kemarin Penpres sudah muncul ya, membatalkan proyek PSN PIK 2 dan Rempang ya. Tapi kita tidak tahu apakah itu nanti setelah ganti presiden akan dicabut ya. Sekarang dibatalkan oleh Prabowo, tapi kita tidak tahu kelanjutannya, bisa juga dihidupkan kembali oleh presiden berikutnya yang kemudian berkolaborasi dengan oligarki. Keempat, menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Nah, ini sangat relevan dengan Luhut, karena Luhut lah yang memberikan karpet merah terhadap proyek-proyek Cina di Indonesia. Kalau ada apa-apa tinggal telepon saya, kata Luhut waktu itu. Kalau proyek-proyek Cina itu ada masalah tinggal telepon saya, nanti saya selesaikan ya. Dan menurut Luhut, proyek Cina di Indonesia itu jumlahnya memang besar ya, 15.982 proyek, hampir 16.000 proyek Cina. Dan menurut Forum Purnawiran TNI, ini harus dikembalikan semua. Proses hilirisasi nikel yang dikuasai oleh Cina di Sulawesi itu. Jadi ini bukan main-main ide ini. tentu memukul Luhut ya, karena Luhut lah yang punya semacam peran besar ya, mastermind di balik pemerintahan Jokowi soal datangnya tenaga kerja Cina itu. Dia jadi garis depan atau die hardnya Jokowi ya, Luhut. Makanya ketika nomor 4 itu muncul dari Forum Purnawiran TNI, prajurit TNI, tentu kemudian dengan mudah Luhut bilang ini ide dalam nomor 4 atau yang lain itu kampungan ya. Kita harus kompak membangun bangsa, tapi jangan lupa yang tidak adil harus dikritisi ya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. Yang bumi, air dan bangunan harus dikuasai oleh negara, ternyata sekarang dikuasai oleh pihak swasta. Ini harus dikembalikan ke Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang dirumuskan oleh Hatta, bahwa bumi, air dan isinya dan cabang-cabang yang penting itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Dan itu yang tidak terjadi, dan itu yang diingatkan kembali ya, oleh Forum Prajurit Purnawiran Prajurit TNI. Dan pertambangan itu memukul kembali ya ulu hati dari Luhut bin Sarpanjaitan, karena dia main di situ. Pertambangan batu bara kayak emas, kayak ini Papua juga gitu ya. Yang keenam, melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kembali Luhut di sini. Dulu waktu zaman Jokowi, almarhum Faisal Basri mengatakan soal Luhut, bahwa Luhut lebih berbahaya dari COVID-19. Itu luar biasa. Rizal Ramli juga bilang yang sama. Waktu saya ke rumahnya Rizal Ramli di Ampera, Rizal Ramli almarhum, dan wawancara sekitar 45 menit, dia menceritakan banyak siapa sebenarnya Luhut itu, tetapi tidak bisa saya sampaikan off the record ya. Ya sekedar dia memberikan bekal atau memberikan latar belakang siapa Luhut sebenarnya, siapa Mahfud MD, siapa Anies Baswedan, itu dibuka semua oleh Rizal Ramli di rumahnya waktu saya ketemu ya. Waktu itu masih jualan fried chicken 8.000 ya, bukan jualan donat, fried chicken. Kemudian yang ke-7, mengembalikan Polri dan fungsi Kaptipmas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di bawah Kemendagri. Ini tentu yang disasar adalah Tito Karnavian dan juga kepolisian. Dan yang ke-8, mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR,
karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini semua 8 ini sangat substantif ya, sangat mendasar, sangat fundamental, dan memang diakui ya baik oleh Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan mengatasnamakan pemerintah, dan juga Wiranto, Menteri Polhukam, bahwa Prabowo tidak bisa dengan spontan merespon karena harus diteliti dulu, dipelajari dulu, karena semua yang 8 itu sangat fundamental. Tidak seperti Luhut bin Sarpanjaitan bahwa 8 yang diusulkan oleh orang-orang yang sudah berjuang dan berbakti kepada bangsa, nusa bangsa itu sebagai saran kritik yang kesannya kampungan. Ya itulah Luhut. Kalau Luhut nggak ngomong gitu ya namanya bukan Luhut. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam, menghafal Quran dari para YouTuber, tertuah di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.